Kebebasan bersyarat ex-imam besar FPI, Rizik Syihab dari Rutan Bareskrim menjadi sorotan publik. Salah satunya politikus PSI, Muhammad Guntur Romli. Ia berharap ke depannya Rizik Syihab bisa berubah dengan status percobaannya sampai Juni 2024 mendatang. Mengutip yang dilansir poskota.co.id, Rizik Syihab masih belum dinyatakan bebas murni. Ia masih wajib lapor serta mengikuti bimbingan Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, setidaknya hingga tahun depan. Seperti diketahui, Rizik Syihab terjerat sejumlah kasus pidana, yakni kasus kerumunan Petamburan dengan vonis hukuman 8 bulan penjara. Ia juga dijerat kasus penyebaran berita bohong soal swab tes Rumah Sakit Umi dengan vonis 4 tahun penjara. Kendati demikian, Rizik Syihab menegaskan bahwa pembebasan bersyaratnya bukanlah pemberian dari penguasa, pejabat, maupun partai politik. Katanya, pembebasannya adalah bagian dari proses hukum. Mantan imam besar FPI itu mengatakan bahwa yang menjamin pembebasan bersyaratnya itu adalah sang istri, Syarifah Fadlun Yahya. Di sisi lain, Guntur Romli berharap Rizik Syihab bisa berubah dengan kebebasan bersyarat yang dia dapatkan agar tidak keluar masuk tahanan lagi setiap pergantian presiden. Hal itu diucapkan Guntur Romli lewat akun Twitter pribadinya, @gunromli. Lantas, Guntur Romli malah menyinggung Anies Baswedan soal hubungannya dengan Habib Rizik. Dia mempertanyakan, apakah Anies akan mengunjungi Rizik Syihab lagi seperti beberapa waktu lalu ketika kembali dari Arab Saudi. Sementara itu, mengutip artikel yang ditulis Mamang Hairudin yang diposting redaksi Indonesia.com, bukan Rizik Syihab kalau tidak berani dan mengancam. Ia memang punya kemampuan public speaking yang bagus, juga mempunyai kemampuan mengorganisir orang lain dengan efektif. Apalagi ditambah predikat Habib, predikat inilah kuncinya. Umat muslim di Indonesia memang dikenal sebagai umat yang sangat tergila-gila dengan siapapun orang yang punya predikat Habib. Bahkan seolah-olah Habib itu dianggap seperti nabi yang perkataan dan perbuatannya tidak pernah salah alias selalu benar. Sebetulnya capek sekali melihat seseorang sebagaimana Rizik Syihab. Betapapun ia dieluk-elukan jemaah fanatiknya, di saat yang sama ia juga dicaci maki oleh pembenci yang tak kalah brutalnya. Ia memang berani, tetapi bukan tanpa tekanan. Keluar masuk penjara bukanlah perkara sepele. Walaupun ia menganggap bahwa masuk penjara adalah bagian dari jihad. Seenak-enaknya masuk penjara, tetaplah ia penjara yang telah dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang bersalah. Saya yakin Rizik Syihab tidak akan kapok. Ia akan terus menjadi orang yang vokal terhadap pemerintah. Terus merendahkan pihak lain, agama lain, dan siapapun yang berseberangan dengannya. Sebagaimana ia katakan dalam konferensi persnya, bahwa ia akan terus melantangkan suara demi apa yang ia sebut sebagai revolusi akhlak. Sebagai upaya pemberantasan kezoliman versi Rizik Syihab. Lihat saja, nama FPI bahkan disebut-sebut olehnya, meskipun dengan kepanjangan yang berbeda. Jika dulu Front Pembela Islam, sekarang berubah menjadi Front Persaudaraan Islam. FPI tetap FPI. Mereka akan terus melanjutkan dakwah kerasnya, sebagaimana selama ini telah dilakukan. Capek, lelah, dan sementara ini masih mengalami kekalahan telak. Tetapi harus diakui, para pencinta fanatiknya semakin bertambah. FPI masih bertahan untuk tidak menjadi parpol peserta pemilu. Saya yakin kejutan Rizik Syihab tidak akan jauh dari upaya memainkan politik identitas.
strategi memainkan emosi umat muslim dengan simbol-simbol Islam. Anggap saja Capres 2024 adalah Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Secara politik, Rizik Syihab akan mendukung Prabowo atau Anies, yang secara politik akan dekat dengan PKS. Jadi, sebetulnya secara politik, musuh Rizik Syihab hanyalah PDIP dan PSI. Lalu apa sebetulnya kejutan lain yang akan dipamerkan ke publik? Penasaran kan? Kita tunggu saja nanti. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.